yang banyak di netizen ini soal kesyirikan ini. Banyak yang mengaitkan pawang hujan ini sebagai ya bentuk kesyirikan lah. Nah, kira-kira gimana itu? Kemarin pawang kita sempat disapa dengan petir ya. Oh iya, ada petir itu. Doa setan pun diterima. Doa setan pun diterima. Oh iya, siapa nama pawang kemarin? Mbak Rara ya. Oh iya, Mbak Rara. Mbak Rara, saya doakan mudah-mudahan Mbak Rara selamat. Iya, Bisa ketemu nanti kita Mbak Rara nanti. Orang umat Kristiani juga ada channel untuk itu ya, tengah malam, doa tengah malam. Termasuk haknya dapat minyak goreng disembunyikan, itu didoakan itu. Jadi bisa emak-emak yang ngantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Salam harmoni. Gimana kabarnya, Stas? Baik, alhamdulillah. Pokoknya yang penting salam dan harmoni. Ya, itu pentingnya. Jadi teman-teman sekalian, ini podcast harmoni yang kedua setelah kemarin kita sudah berbincang-bincang mengenai nikah beda agama ya. Ya. Nah, ini sekarang yang lagi ramai lagi dibahas ini netizen Ustaz soal pawang hujan. Nah, setelah kemarin kan ada perhelatan MotoGP di Mandalika, terjadi perdebatan di masyarakat, khususnya para netizen. Ada yang menganggap ini semacam strategi marketing, ya, supaya ini menjadi perhatian dan disaksikan di seluruh dunia sehingga ini memang dianggap sukses. Meskipun di sisi lain ada yang menganggap ini malah jadi bahan tertawaan. Nah, kira-kira dalam kacamata Islam, apakah memang bisa ya ada orang yang mengendalikan hujan? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya juga ucapkan salam harmoni. Yang penting obrolan kita harus damai, Iya. selalu harmoni, Iya. tidak ada cacian. Iya, betul. Lalu kita bagi ilmu. Iya. Pertama, kita sangat bersyukur ya. Karena Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan hujan, menciptakan juga bumi untuk menyerap hujan dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam kacamata Islam, orang kampung itu biasa belajar ilmu tauhid. Salah satu sifat kesempurnaan Allah itu fa'alul lima yurid. Iya. Allah itu melakukan sesuatu apa yang diinginkan. Jadi yang mengendalikan sesuatu, segala sesuatu, bukan cuma hujan. Iya. Seluruh makhluknya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu persoalan rezeki, persoalan turunnya hujan, bahkan ada 3 tugasnya itu malaikat Mikail. Iya. Mendampingi Jibril ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah wilayah tugasnya malaikat Mikail. Jadi kalau Mikail mengendalikan, saya kira lebih cocok itu ya. Seandainya namanya tadi yang pawang hujannya Mikail, saya jangan-jangan malaikat Mikail beneran nih. Gitu ya. Yang menjelma jadi manusia. Iya, saya kira itu. Jadi hujan itu justru dalam Islam yang ada itu minta hujan. Ada namanya sholat istisqa. Istisqa, ya, minta betul, hujan, betul. tapi itu kalau kemarau. musim kemarau. Nah, tapi kalau musim penghujan, apalagi kayak di Sangatta sekarang ini kena banjir besar, itu kan memang diperlukan ada orang yang bisa mengendalikan itu. Tetapi pertanyaan tadi, apakah ada yang bisa mengendalikan? Iya. Manusia tidak punya power untuk itu. Iya. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, memberikan kesempatan kepada manusia dalam akidah Islam itu adalah berdoa. Berdoa itu. Berdoa artinya menunjukkan kerendahan hati kita. Kita tidak punya kekuatan, hanya Allah yang mengendalikan. Dan buktinya juga pawang itu pasti doa. Pasti dia berdoa. Kalau perlu doanya itu panggil semua Tuhan gitu ya. Dengan berbeda-beda. Tapi akidah Islam kan tidak begitu. Masing-masing agama punya akidah, punya Tuhannya, keyakinannya masing-masing. Jadi sekali lagi, yang bisa mengendalikan hanyalah yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petugasnya hanya Mikail gitu ya. Nah, tapi manusia bisa melakukan, artinya meminta, memohon kepada Allah dalam bentuk doa. Karena Allah sudah menyatakan di dalam surah Ghafir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kepada saya. Astajib lakum. Jadi bukan persoalan hujan, rezeki, bahkan keselamatan pembalap itu perlu didoakan.
Harusnya doanya bukan cuma hujan ya. Jadi bukan sekedar hujan saja. Bagaimana kalau hujan tapi terjadi kecelakaan besar atau penontonnya lagi ribut dan sebagainya. Dan banyak faktor yang bisa membuat event itu bisa terlaksana dengan baik dan selamat. Nah, itu memang wasilahnya lewat doa. Iya, lewat doa. Di samping itu sambungan ayat, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Nah, orang yang sombong tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada Allah, itu dianggap sombong. Itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi bentuk sebagai kita tidak punya kekuatan untuk mengendalikan itu adalah berdoa. Oke. Dengan cara Islam tentunya kalau bagi umat Islam tentu, tapi bagi agama lain silahkan. Kita hormati. Iya. Oke. Baik, banyak juga yang kemarin mengaitkan ini sebenarnya perdebatan yang banyak di netizen ini soal kesyirikan ini. Banyak yang mengaitkan pawang hujan ini sebagai bentuk kesyirikan lah. Nah, kira-kira gimana itu? Ya, syirik itu kalau umat Islam kan yang melakukan, tapi kalau yang bukan orang Islam, kita jangan berpikir sempit gitu ya. Yang melakukan itu siapa? Dalam bentuk apapun, apakah dia punya aliran kepercayaan atau agama Hindu, itulah cara mereka. Kita hargai. Lakum dinukum waliyadin. Cuma persoalannya adalah diberikan panggung untuk itu. Sementara kita sebagai negara Pancasila, kita kan punya agama masing-masing. Banyak agama. Iya, banyak agama. Dan saya yakin di NTB itu banyak umat Islam. Mayoritas malah. Kenapa enggak diinformasikan aja? Mohon kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam atau yang agama lain untuk bermunajat kepada Allah, itu lebih fair kira-kira. Gitu. Karena doanya jamaah. Doa jamaah, terus di situ banyak kie-kienya, bahkan ada teman kita ketua alumni Al-Azhar. TGB. Kemarin sempat ramai itu. Iya, kan beliau aja menganjurkan atau panitia gitu. Jangan lupa bahwa itu bukan kearifan lokal lagi, tapi menjadi kebiasaan sebagai umat Islam yang mayoritas di situ muslimnya banyak, berdoalah di masjid. Pengamalan sila pertama itu tadi. Itu dia. Itu yang tidak diekspos sebenarnya. Seandainya itu diekspos, Masya Allah. Boleh jadi yang tadinya terjadi kecelakaan tidak jadi terjadi kecelakaan karena doanya bukan cuma persoalan hujan. Nah, kalau kita bicara tadi soal doa Ustaz, apakah memang dalam agama, dalam Islam tentunya, ada doa-doa yang dianjurkan Nabi untuk kita baca ketika terjadi hujan? Kalau tadi kan istisqa, meminta hujan. Sebaliknya malah. Bagaimana kalau hujan? Bagaimana kalau hujan? Itu dia. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Rasulullah SAW itu Masya Allah. Beliau sudah mengajarkan ajaran yang sangat lengkap. Mulai dari hujan biasa, sampai hujan yang lebat, sampai hujan ada yang petirnya, semua diajarkan oleh beliau. Spesifik. Jadi beliau itu berbicara tentang doa sudah serius beliau. Tinggal hikmatnya aja. Kurang serius dan mungkin tidak mengamalkan. Salah satu doanya adalah yang paling populer, Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu kalau hujan biasa. Biasa. Jadi ini juga ilmu pengetahuan buat kita amalkan kalau terjadi hujan biasa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Karena di dalam Al-Quran, inna sababnal ma'a sabba. Kata Allah, kami yang menuangkan, mencurahkan hujan itu. Bukan pawang ya. Bukan pawang. Pawang itu hanya pemohon. Iya, pemohon saja. Itu kalau hujan biasa. Nah, kalau hujan lebat, Allahumma hawalaina wala alaina wa alal akam wa zirab wal butun audiyati wal jibal manabiti syajar. Jadi ada doanya, ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kami, bukan dari atas kami. Maksudnya jangan sampai terjadi bencana gitu ya. La alaina. Turunkan di mana, di bukit-bukit, di al-jibal, di gunung. Di mana lagi, di hutan-hutan lebat, bahkan lembah-lembah, serta pohon-pohon yang rindang itu atau yang kering, itu yang membutuhkan. Jadi sangat komunikatif gitu ya doanya untuk keselamatan manusia. Itu kalau hujan lebat. Bagaimana kalau hujan dengan angin kencang?
Disiapkan Rasulullah. Badai, ada badai. Badai. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Kalau kita bahasa Indonesia kan, kami mohon ya Allah kebaikannya. Kebaikan yang ada di dalamnya. Terus kebaikan yang dikirim itu. Kan ada kiriman, termasuk angin kencang. Oh iya. Bahkan saya ingat Pak Fuad, waktu kita naik haji itu, di doa saya itu. Oh iya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaliju fil lail wa min syarri ma yaliju fil nahar min syarri ma tahubbu bihi riyah. Yang ditiupkan oleh angin kencang. 2000 berapa itu? 2019 sama ada videonya juga itu. Sama TNI Mabes. Iya. Mudah-mudahan Bapak TNI bisa ingat doa itu. Yang ketiga, bagaimana kalau dicampuri dengan petir? Kemarin pawang kita sempat disapa dengan petir ya. Oh iya, ada petir itu. Betul. Itu sapaan. Bahaya sekali itu. Sapaan, artinya sapaan apa? Sebenarnya itu bertasbih ya. Nah, makanya doanya Rasulullah mengatakan, Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi Maha Suci Allah atas adanya tasbihnya halilintar. Petir yang kemarin itu bentuk tasbih ya? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat juga memujinya, bertasbih, karena apa? Karena rasa takut. Nah, siapapun kemarin pasti takut tuh. Iya. Nah, jadi dalam kondisi apapun, orang yang menghadapi situasi apapun tidak pernah tegang, karena selalu ada sandarannya yang maha hebat. Kita bawa ke konteks Islam ya, bahwa ya segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Nah, cuman memang kan kita punya diberi pilihan untuk berdoa. Nah, dalam ajaran Islam itu ada nggak syarat-syarat doa ini supaya dikabulkan? Dalam kitab Imam Al-Ghazali, Yaulul itu disebutkan ada adab-adab doa. Supaya dikabulkan doa. Mohon maaf ya, sebelum saya sampai ke situ. Pokoknya doa, Allah sudah bilang tadi, minta ku kasih. Minta kepada saya. Astajib lakum. Berikan. Akhirnya saya mau mengatakan, doa setan pun diterima. Doa setan pun diterima. Oh iya, ceritanya ketika diusir dari surga, setan minta berdoa. Doanya setan, tapi ini tidak usah dipakai ya. Oh iya. Anzilni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Nah, Pak Fuad kan tahu kan? Iya. Pak Fuad tahunya jawaban Allah ya. Kalau saya tahunya doa setan. Tapi saya tidak amalkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun artinya beri saya kesempatan, penangguhan. Jangan sampai mati sampai hari kiamat. Makanya setan itu panjang umurnya, ya, supaya bisa menggoda. Jin itu panjang umurnya. Ya, yang berdoa itu adalah iblis. Dan itu dikabulkan sama Allah. Itu tadi Pak Fuad baca. Qala innaka minal munzarin. Innaka minal munzarin. Oke, kamu termasuk orang yang ditangguhkan. Kabulkan doamu. Bayangkan. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali menetapkan ada 10 poin ya, antara lain adalah mencari waktu. Syarat-syarat itu. Ya, waktu yang mulia, mustajab. tempat mulia, waktunya naik haji, tempatnya juga Arafah, luar biasa itu doanya. Memang paling makbul di tanah paling suci. makbul ya. Kemudian keadaan kita kapan? Mungkin ketika sujud. Ya, ketika sujud. Rasul mengatakan akhrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Fa huwa sajid. Ketika sujud. Jadi kalau sujud itu kadang-kadang orang panjang sujudnya. Tapi kalau jadi imam jangan dipanjangkan. Sampai makmumnya ini kapan berdiri duduk ya gitu ya. Nah, itu kira-kira. Terus menghadap ke kiblat, tidak menjaga suara, tidak terlalu teriak-teriak ya, pelan-pelan aja. Kemudian minta sungguh-sungguh, jangan seenaknya aja. Amin sambil nguap-nguap, terserah Allah menerima atau tidak. Nah, itu pokoknya sungguh-sungguh gitu. Bisa diulang sampai 3 kali, memulai dengan zikir. Jadi doa Rasulullah itu kan menunjukkan tahmid dulu, habis itu doa, baru ada selawatnya. Tadi Allah sudah mengatakan bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti saya kabulkan. Nah, terkadang kan ada orang yang berdoa, Ustaz, sudah berdoa berulang kali, tapi doanya tidak dikabulkan. Doa itu Pak Fuad, kalau Allah sudah perintah berarti kalau kita laksanakan adalah ibadah. Jadi berdoa itu ibadah. Ibadah ya. Itu kuncinya. Makanya Allah mengatakan alladzina yastakbirun, orang yang sombong. Tidak mau berdoa itu pelempar masuk neraka. Ini orangnya sombong banget nih. Nah, kadang-kadang memang orang, ya mohon maaf, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, buat apa kita berdoa?
Ya, yang penting cuaca bagus, pesawatnya layak terbang, pilotnya nggak sabu-sabu, udah terbang aja. Doa nggak penting. Tuhan itu nggak perlu. Tetapi pada saat dia terdesak, ketika terjadi cuaca berubah, bayangkan, semua orang pasti berdoa. Siapapun, orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, pasti berdoa. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh bosan-bosan berdoa. Persoalan mengatakan kenapa tidak dikabulkan, kan lucu. Kalau setiap orang pamannya dikabulkan dikabulkan itu ada 3, kata guru-guru kita ya. Dikabulkan cashnya juga bisa 5 tahun, 10 tahun. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun baru kabul doanya untuk menghancurkan Fir'aun. Itu Nabi Musa, kita Pak Musa aja dong sama. Pak Musa aja. Kalau Nabi Musa 40 tahun, itu cash di dunia maksudnya. Ada juga cash di dunia tapi diselamatkan dari bala. Kalau kita kan mau langsung itu saat itu juga. Mau langsung, dia berdoa, karena doanya itu banyak stoknya, lalu dia mau kena bencana, diselamatkan. Itu gantinya. Diselamatkan dari bala, dari penyakit, dari hal-hal yang menyusahkan dia. Dan yang ketiga adalah di akhirat. Di akhirat itu. Makanya pernah saya baca dulu petunjuk dari Rasulullah, banyak orang menyesal di akhirat gara-gara malas berdoa. Dan menyesal juga kenapa doa saya dikabulkan di dunia. Kalau saya tahu pahalanya di akhirat, mending disimpan di akhirat aja. Nah, jadi kalau orang sudah paham masalah kabulnya doa itu dengan 3 faktor ini, dengan 3 hasil ini, orang pasti rajin berdoa. Lalu lucunya kalau mengatakan harus cash, jangan-jangan Tuhan jadi hamba kita. Setiap doa dikabulkan. Jadi orang tidak usah ibadah, tidak usah berusaha, doa aja. Saya mau kampanye jadi calon ini, saya minta sekian miliar. Jangan kita yang atur-atur Tuhan. Terbalik, Tuhan jadi jongos kita. Berikan saya sekian miliar. Di situ juga berat. Jadi ya, kerjaan kita apa? Perang doa. Perang doa. Nah, ini kan banyak juga fenomena di masyarakat, Ustaz, kan dia minta doa kepada seseorang misalnya. Nah, apakah memang ada orang-orang yang diberikan keutamaan, kemuliaan, karamah, sehingga dia doanya lebih makbul daripada orang lain? Imamul adil, wassaimul hatta yuftir, wa da'watul mazlum, yarfa'u Allahu fawqas sahab yaumal qiyamah. 3 orang ini ya? Imam yang adil, penguasa, pejabat, pemerintah yang adil. Pokoknya adil itu ya jujurlah, adil lah, bijaksana lah. Pokoknya itu mustajab doanya. Dekati dia, minta doa sama dia. Kalau ketemu pejabat pemerintah seperti itu, wah, jangan sia-siakan. Kan kalau kita dekat pejabat kan artinya ada maunya. Malahnya harusnya kita minta doanya ya. Minta doanya. Ini jarang orang minta doa. Kita kan minta karena masyarakat sesuatu juga tahu apa kelakuannya. Itu masalahnya. Kadang-kadang, wah, tahu aja dia. Jadi susah. Nah, jadi tidak percaya duluan. Padahal kita kan tidak tahu siapa dia. Iya, betul. Itu penting. Saya kita kalau ketemu pejabat itu bisiki dia, mohon doanya buat kita. Kayak itu kalau dia imam adil langsung tembus doanya. Nah, orang puasa. Nah, kemudian yang kedua orang yang berpuasa. Ketika sampai dia iftar, buka puasa, itu selama itu dia kabul doanya. Puasa apa saja? Puasa apa saja. Apalagi puasa bulan suci Ramadan ini. Nah, terus yang ketiga orang mazlum, orang dizalimi. Waduh. Kalau orang-orang dizalimi itu termasuk haknya dapat minyak goreng disembunyikan, itu didoakan itu. Jadi bisa emak-emak yang ngantri, yang dizalimi, kita datangi. Berdoa dia bahaya. Jadi banyak, ada lebih 10 orang itu ya, orang-orang yang memang dikabulkan doanya. Termasuk orang yang sangat membutuhkan, terdesak. Ketika dia terdesak, dia berdoa, itu terkabul doanya. Orang-orang fakir miskin. Termasuk karena terdesak nggak bisa makan. Berdoa dia. Biasa orang tua. Oh iya. Orang kadang-kadang minta doa kesana kemari, di sampingnya di rumah dilupakan. Iya. Doa orang tua, terus doa anak kepada orang tua. Ya orang-orang saleh, ya orang musafir.
Siapa lagi orang doa-doa saya dengan Pak Fuad ketika berpisah, mendoakan itu nanti diaminkan oleh malaikat. Jadi apa yang saya doakan? Saya doakan pamannya siapa nama pawang kemarin, Mbak Rara ya. Oh iya, Mbak Rara. Saya doakan mudah-mudahan Mbak Rara selamat, diberi petunjuk. Boleh nggak? Boleh. Itu kalau terkabul, Masya Allah. Bisa ketemu nanti kita Mbak Rara. Kita doakan selamat, itu bisa terkabul itu. Terus, doa guru? Guru sama murid, itu sangat kabul. Ya. Doa ketika orang naik haji, ada lagi bangun tengah malam. Itu orang umat Kristiani juga ada channel untuk itu ya, tengah malam, doa tengah malam. Kalau Islam itu tengah malamnya dibagi 3. Yang pertama, kedua, ketiga, ya, tengah malam. Apalagi yang terakhir itu, Rasulullah menyampaikan, yanzilullah, Allah turun untuk menurunkan rahmatnya. Siapa yang minta, aku kasih. Siapa yang bertobat, aku terima tobatnya. Tahajud itu. Oke deh, saya kira sampai di situ dulu. Insyaallah teman-teman, kita akan membahas lagi hal-hal yang mungkin menarik yang akan kita bahas, dan teman-teman mungkin ada yang ingin request tema apa yang akan kita bahas, silahkan tulis di kolom komentarnya. Oke, sekali lagi terima kasih Ustaz sudah mau hadir lagi. Jangan bosan-bosan. Insyaallah kita mohon kepada netizen juga mendoakan kita. Karena salah satunya adalah doa mereka itu terkabul untuk Pak Fuad sama saya. Iya, semuanya doa keselamatan, kesehatan, keberkahan. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.